Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dulur, sahur. Kita memasuki usia Ramadan yang sudah mendekati akhir, dan saya berharap kita selama kemarin benar-benar mendapatkan hikmah-hikmah dan pahala-pahala, mendapatkan peluang-peluang Ramadan yang baik untuk kita. Dulur, semakin mendekati akhir dari Ramadan, kita ikatkan diri kita bahwa dunia ini juga mendekati akhir. Dan karena zaman akhir, ada satu sabda Rasulullah yang menyebutkan bahwa zaman akhir itu nanti kerusakan akan merajalela. Apa yang ingin saya lakukan dan sampean juga lakukan adalah mewarning diri sendiri bahwa di zaman akhir itu tantangan yang dihadapi kita sebagai pribadi maupun kita sebagai orang tua, kita sebagai society atau masyarakat itu makin berat. Pertarungan antara konsep dan nilai-nilai kebaikan dengan nilai-nilai jelek yang dikampanyekan oleh Dajjal itu begitu kuat. Kata Nabi, zaman-zaman seperti ini adalah zaman fatrah, zaman umat kesepian Nabi dan Rasul. Setiap zaman fatrah itu pasti rusak. Misalnya, sekian lama ditinggal oleh Nabi Adam sebagai generasi pertama manusia di bumi. Awalnya baik ketika generasi pertama, lama-lama jelek. Dicampur antara yang baik dan buruk. Orang tidak tahu baik dan buruk itu seperti apa. Nah, akhirnya lama yang baik tidak kelihatan. Dan Nabi Nuh diutus, atau Nabi sebelumnya, menyampaikan kebaikan, ditentang sama umat yang sudah jelek tadi itu. Tapi merasa masih baik, masih merasa menetapi ajaran Nabi sebelumnya. Begitu Nabi Nuh ditentang habis, hanya sedikit yang ikut. Singkat cerita, Nabi Nuh pun dapat pengikut, yang lain dihancurkan oleh Allah. Nabi Nuh ini dapat umat sangat baik. Setelah itu berketurunan. Nabi Nuh wafat sekian ratus tahun kemudian, ya lama-lama orang juga begitu, mencampur adukkan antara yang hak dan batal, mencampurkan antara ajaran agama dengan tradisi-tradisi yang dibuat-buat. Dah lama, makin jelek, makin gak ada aslinya, beras ketutup yang palsu. Nabi Ibrahim datang. Nabi Ibrahim datang juga begitu, membawa ajaran yang benar. Gitu. Ayahnya Nabi Ibrahim bersama masyarakat waktu itu masih merasa bahwa mereka mengikuti ajaran-ajaran Nabi-Nabi sebelumnya. Padahal sudah melenceng, sudah menyembah patung, apa segala macam. Tapi merasa masih baik. Ya, para ahli agama ya ada saat itu, tapi sudah membenarkan ajaran yang melenceng tadi dengan dalil-dalil yang dibuat-buat. Nabi Ibrahim dapat pengikut, tapi lama-lama Nabi Ibrahim wafat, pengikut yang awalnya baik, generasi pertama baik, generasi kedua ketiga sudah mulai sama. Singkat cerita dilanjutkan misalnya Nabi setelah sampai Nabi Musa. Nabi Musa juga begitu, berdakwah terhadap Bani Israel. Enggak diterima, ditentang. Padahal Nabi Musa membawa ajarannya Nabi Ibrahim dengan penyesuaian syariat yang baru. Tapi tauhidnya tetap sama. Akhirnya Nabi Musa sedikit atau banyak tetap dapat pengikut. Dapat pengikut. Awalnya masih baik. Nabi Musa wafat, masih menetapi ajaran Nabi Musa. Taurat yang asli. Ya kan? Yahudi yang asli. Tetapi lama-lama generasi kedua ketika mulai bersinggungan dengan kepentingan politik, kepentingan bisnis, kepentingan pribadi, golongan, ras, dan lain sebagainya, campur aduk agama itu. Lama ratusan tahun kemudian, yang asli tertutup, yang ada muncul adalah palsu. Nabi Isa alaihissalam datang membawa Injil yang mengaslikan Taurat tadi itu. Ditentang, dianggap sesat, dianggap gila, dianggap penguas, macam-macam, perusak ajaran, macam-macam. Sehingga ada mau dibunuh. Ada 12 orang Hawariyun, pengikut setia Nabi Isa alaihissalam. Masih baik, Nabi Isa dirafa oleh Allah, ini melanjutkan ajaran. Generasi pertama baik. Selanjutnya, nggak karu-karuan, sampai menuhankan Nabi Isa. Lanjut kemudian 500 tahun, Nabi Muhammad SAW hadir. Nah, pada saat Nabi Muhammad SAW hadir, memurnikan seluruh agama, menyempurnakan agama itu. Dan Nabi Muhammad ditentang oleh kafir Mekah maupun Yahudi Nasrani. Nabi Muhammad SAW pun demikian. Beliau adalah Nabi terakhir
yang membawa kesempurnaan agama. Pertama ditentang, tapi lama-lama ya Nabi Muhammad punya santri-santri setia, mulai dari Khulafaur Rasyidin baik maupun As-Sabiqunal Awwalun pertama. Nah, generasi pertama baik, tapi Rasulullah Muhammad SAW juga bersabda, nanti sepeninggalku 100 tahun sepeninggalku, kata Nabi, suatu saat pada Isya Dawud bersabda, kamu tidak akan menemukan orang-orang sebaik aku pada hari ini. Beda umat itu ibadah umat, seperti ayakan kulit saat kulit kurma, tinggal kulitnya, tidak ada isinya. Bahkan dalam hadis lain disebutkan Islam tinggal sebutan, Quran tinggal bacaan, agama tinggal nama papan nama. Manusia sudah jauh dari ajaran agamanya. Nah, kalau 100 tahun saja rusak, apalagi sekarang. Nah, masa jeda antara Nabi dan Rasul ini disebut zaman fatrah, zaman kerusakan. Lah, kita ini sudah ditinggal Rasulullah Muhammad SAW 1.500 tahun. Lah, gimana kalau 100 tahun saja rusak? Dan kita saksikan sekarang ini, perpecahan, saling menyalahkan, kriminalitas, perebutan kekuasaan, perebutan harta, perebutan, pertahanan sosial, gak karu-karuan ini tuh. Ini kita dalam keadaan zaman rusak. Apa yang ingin saya warningkan? Wake up, sadar. Bagaimana dengan cara? Minimal kita mulai dari diri kita sendiri. Ayo bangun diri kita. Kembali kepada ajaran Allah dan Rasulnya. Ayo kemudian keluarga kita. Ku anfusakum wa ahlikum. Keluargamu. Jaga anak-anak. Jaga dari budaya HP. Wah, itu rusak banget. Iya kan? Meskipun ada manfaatnya. Tapi itu wa ithmuhum. Dosanya atau mudaratnya lebih besar. Akbaru minafa'imah. Daripada manfaatnya. Untuk terutama anak-anak yang di bawah umur 16 tahun, jangan kasih HP. Demikian pula gemerlap dunia ini sangat banyak memberikan manfaat, tapi juga sangat banyak memberikan mafsadah. Sampean dan saya harus cerdas-cerdas memilah itu. Ibarat racun, dia satu sisi manfaat, tapi juga sangat berbahaya. Nah, kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan ini adalah karena satu di antara ciri zaman fatrah. Karena itu, berhati-hatilah dan lagi-lagi ayo reformasi total mulai dari diri kita sendiri. Dengan hikmah puasa Ramadan ini, kita mulai untuk melakukan reformasi total pada diri sendiri, untuk banting setir dari setiran setan kepada setiran Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan berfaedah. Sampai ketemu teman-teman. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.